Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat jual beli. Hadis nomor 802. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa mutabayyani wa laisa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatarawkani. Rawahul khamsatu wa sahhahul hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang jual beli berselisih, berbeda pendapat, sedang di antara mereka tidak ada bukti atau keterangan, maka yang harus dianggap atau yang harus dipegang yang benar adalah perkataan yang punya barang, atau kedua-duanya mundur. Diriwayatkan oleh lima itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim menyebutkan hadis ini sahih. Apabila terjadi di antara jual beli teh, para saya karena memang beda pendapat, cek nu ngajual murah, cek nu meuli mahal, cetak gitu. Tara nu ngajuannya buatkeun ieu teh mahal, murah ieu mah moal. Keukeuh hayang mahal. Anu meser teh mah aya berbeda pendapat. Karena itu yang dipegang adalah yang punya barang. Cek nu punya barang murah, nya murah. Ah cenah mah jadi nya henteu we. Ada lagi kata punya barang, ini barang bagus. Kata yang membeli, ini barang jelek. Kan jelas, tinggal mundur. Nah, atuh make keukeuh. Ayo ditawar itu barang teh awon, tapi keukeuh ditawar pan teu kahati. Jadi, apabila ada perbedaan pendapat, ini barang punya saya. Dan memang kata penjual ini memang miliknya. Ini barang saya ada. Yang lainnya juga. Kemudian kata yang membeli, ini bukan punya kamu. Maka yang mengaku adalah, yang benar adalah yang punya barang. Contoh yang lain. Ada anak sekolah dipegat
dan pakai motor. Apalagi nu megat teh orang ini, anak ini tidak punya SIM, udah budak sekolah. Kan banyak ya. Iya cenah. Mana SIM-nya? Jelas tidak ada. Kadang-kadang STNK juga tidak ada. Nah ini kan para sehat, ini perlu ditahan ya. Itu tidak punya bukti. Ya sama juga tidak punya bukti. Tapi ya numpahkan, ya nu bapak, tak eta apa. Beda lagi dengan polisi. Polisinya, maaf ya, beli aya polisi dia. Dipegat budak sekolah tengah aja, we megat budak sekolah ada apa? Nah itu kan polisi juga harus ada surat ya, surat penahanannya harus ada itu. Karena itu banyak. Mana bapak surat bapak itu? Bapak tidak pakai seragam lagi. Abdi cenah polisi, buktina naon tetangga abdi polisi, kan beda gitu gitu. Ya dikarenakan anak itu masih di bawah umur, ada kalanya eta nu maling teh punya alasan seperti itu. Kalau ada orang yang menyatakan ini motor bukan punya saya, tidak usah ditanya mana buktina. Mana cenah buktina ieu linu ente? Kan tidak punya. Tapi kalau dia menyatakan ini motor saya, harus ada bukti. Harus ada bukti, harus ada saksi juga. Nah di sini orang Arab biasa nama nyebut halal teh, bolehlah gitu halal teh. Pan ditabar wae nya, tawar barang halal. Gitu. Dua nama ke demi Allah murah, itu demi Allah mahal. Kuduna tukang Arab teh, tukang dagang teh, silakan cari yang lain. Sok para saya di warna bahasa Arab. Orang NU bisa nawar mah. Sabaraha ieu cenah mah hayang dua teh pan sakitu teh cenah. Hamsa rial 5 rial. Rakaatani. Itu bisa nya bisa teh rakaatin salasa rakaatin. Gitu. Apaan kadinya. Tapi sekarang dibacanya dengan bahasa Sunda saja. Ini dapat dipahami. Tetapi hadis ini juga menunjukkan kita harus punya bukti. Bukti pembayaran. Bukti itu milik kita. Kan ada nota ya, ada faktur, itu harus dipertahankan. Tapi hari itu memeser bawang kepada ngopi kwitansi. Kwitansi mana? Itu mah jelas ya, ini hal-hal yang mahal. Seperti membeli tanah, lahan, itu jangan sembarangan. Bahkan sekarang banyak satu lahan dijual kepada beberapa orang. Mana buktinya? Ya dipoto dekat kebun ya. Kan bisa wae di kebunnya. Abdi ge sering dipoto di lembur batur. Saya lembur dosa sama abdi itu. Jadi harus ada itu bukti-bukti. Dan itu administrasi jual beli termasuk administrasi pinjam meminjam itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terpanjang sedunia. Ya, panjang di awal semua. Nah, itu sampai meminjam itu harus ada saksi, ada bukti, ada tulisan. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan merah bosan untuk mencatat. Ayat 282. Sok atuh mangga diawas. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Tos, kayaknya depannya kene. Ya, di sini janganlah kamu bosan, apalagi anu bukan kredit, bosan. Tuh cenah mana buktinya, maka dicatat gitu, Pak Jintis nyatat gitu di etang gitu. Sarang sangkortinganana, itu kan jelas. Ya harus ada hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang, atau utang piutang ini termasuk jual beli yang tidak lunas, ya bukan utang, jual beli yang tidak lunas. Jangan merasa bosan. Tapi ada penipuan ya, terjadi di Cianjur. Ini penipuan itu. Aya jami panangan teh kitu teh nu katuhu teh. Dukanya henteu. Dia dengan 2 orang bodyguardnya gitu lah, ajudan atau bodyguard. Saya mau beli emas ini, tapi saya tidak bawa uang. Karena itu saya mengambil uang dulu. Berapa harga ini? Coba tuliskan. Saya mau mengambil uang. Terus tanda tangan. Kemudian si surat itu dibawa kepada istri penjual emas. Ku ajudan nanti bapak saha cenah abdi ieu suratna ditingali aksarana, ada aksara salakinya, aya tanda tanganna deui. Ada capnya. Kasih aja uang. Balikin, bayarkan. Oh, itu modus penipuan zaman dulu. Ayeuna mah tidak bisa. Pan mah aya WA. Aya WA eta. Alasan teh modalna tinggal kitu atuh. Saya tidak bisa menulis. Sok menuliskeun itu jangan sampai begitu. Jadi yang menulis itu, yang menerima uang itu yang harus menulis. Ada pada beli aya kitunya, abdi teh bisa nulis, pan aya nu kieu. Nah leungeunna kitu teh bisa kitu, cenah kieu. Pan aneh teh bisa kitu. Kebunga dalun-alun aya teh kitu. Anu teh aya teh. Abdi kieu. Mohon teh masjidna ge can kitu teh. Abdi keur budak keneh aya kitu. Amun ditanya teh kunaon cenah kitu? Teu bisa kitu abdi mah kieu we. Itu yang pertamanya. Kalau tidak ada, maka yang dianggap adalah pemilik barang. Hadis nomor 803. An Abi Mas'udin Al-Ansori. Ada beda, di atas itu Ibnu Mas'ud, kalau di bawah Abi Mas'ud. Kalau di atas anak Mas'ud,
Kalau di bawah Bapak Mas'ud. Tapi tidak ada kaitan Mas'ud ini dengan Mas'ud yang di atas. Di kita juga ada tuh nama Mas'udin atau Mas'udin sama itu. Orang Jawa. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahini muttafaqun alaih. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang dari harga anjing. Di sini termasuk jual beli anjing, jual beli kucing. Kemudian juga tidak boleh menerima sumbangan hasil acur. Hasil eta pan jual beli teh anu kan aya jual budak, jual istri, jual diri aya. Dan tidak boleh menerima sumbangan dari tukang eta teh, tukang dari itu kahin dukun atau membeli sesuatu dari dukun tidak boleh. Di sini tukang tilik, tukang tenun. Dalam hal jual beli anjing ini, memang anjing, kucing itu termasuk hewan yang biasa liar sebetulnya. Jual beli telak kayaknya anjing liar deh jual. Di mana kan begitu? Di Sumatera aja kan? Ya. Oh. Di kumaha ya ke di kumaha? Di pencit diuapkeun. Tuh. Terus Pak, aya balado anjing. Makanya atuh ya dihurapna teh kitu tah. Maaf ya. Maaf, kata anjing itu sebetulnya diurang jadi naon teh jadi kasar teh, tapi bagi orang-orang tertentu pan aya jelema disebut ke jelema teu ngaliuk disebut we eta ngaliuk tak gitu. Jadi zaman ayeuna aduh ribut gitu. Sebetulnya anjing itu disebut dalam Al-Qur'an di mana tah? Surat Al-Kahfi ya. Bahkan itu anjing banyak sampai disebutkan begitu, Ar-Raqib namanya. Sampai disebutkan begitu. Malahan dalam surat Al-Maidah ayat 3, ayat 4 ya, itu disebutkan anjing itu adalah satu-satunya binatang yang terlatih. Yang terlatih. Tidak ada binatang yang lain yang lebih setia, terlatih, dilatih selain anjing. Karena itu Al-Quran benar. Padahal bisa wae-nya ngalatih maung. Gitu. Aya juga kucing, aya itu, tapi beda dengan anjing. Karena itu anjing itu bisa berjasa sampai melacak begitu. Yang setia kan aya anu ditinggalkan di stasiun bakat ku dipikeun ngadagohaneh di dinya tiap kereta datang. Karena itu dalam satu sisi di kita mung nyebut eta teh gogo. Ini kabudak teh. Hanya saja di kita itu kata-kata itu lebih gitu disebut najis ya. Najis. Padahal tidak najis, hanya kotor, atau karena dia makan yang najis. Pada anjing basah tadi cuci kan 7 kali, padahal tidak ada dalilnya. Yang ada itu apabila anjing minum di wadah yang kita pakai, itu harus dicuci dengan 7 kali. 7 kali itu 7 artinya lebih dari 7 juga boleh. Pakai tanah lagi.
Dan ini menunjukkan bahwa tanah itu bisa membunuh kuman dari anjing itu. Nah itu. Nah di sini kalau mau diberikan, berikan saja lah. Siga anak kucingnya, yang dibeli saja. Kasih. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh bisnis ini. Yang kedua, anjing itu ada dua macam. Ada anjing penjaga, ada anjing penjaga pemburu sama itu. Ada anjing asup ka imah, tak eta yang tidak boleh. Kita sudah bahas itu. Dina bab naon, bab libas gitu. Rasulullah bersabda, "Pami aya anjing di jero imah, malaikat masuk." Gitunya. Terus pada apa? Saya suatu saat pernah ngabagikeun makanan. Anjing asup gitu. Hajar rahmat tetapi ka dia jangankan malaikat rahmat, Ustaz rahmat yang sudah datang kali itu di luar itu jadi masalah kan. Kakek Nabi Muhammad itu namanya Kilab ya, kakek kelima itu kan Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Qusay bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab itu jamak dari anjing. Kabun jamaknya kilabun. Mengapa? Sebab dia mempunyai anjing banyak untuk memburu. Dan apabila kita punya anjing kemudian kita melepasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk menangkap kelinci misalnya atau untuk menangkap kijang, maka kijangnya halal sekalipun mati. Walaupun digigit, tapi apabila disempong tenang. Iya, jadi anjing itu makan bagian itu haram. Jadi kalau kita melepas anjing kemudian itu surat Al-Maidah ayat 4. Lebih diawas Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Nah, kalau kita lihat itu ya, binatang pemburu di sini menggunakan kata mukallibin. Mukallibin itu dari kata akabu. Wa ma alamtum mina jawarihi mukallibina. Nah, teruskan. Dilanjut. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah itu mengucapkan bismillah ketika melepaskannya. Apabila ternyata utuh halal kelinci atau kijang itu. Tapi apabila sawareh celina gitu, haram sebab anjing itu berburu untuk dirinya. Apabila ternyata ada dua anjing yang menangkap kijang itu, anjing yang dilepas oleh orang lain itu haram, kecuali orang itu juga melepas dengan bismillah. Jadi bukan melamar wae dengan bismillah teh. Melamar dengan bismillah. Jadi melepas anjing juga atau melepas anak panah, melepas peluru. Jadi kalau anak panahnya dua, yang satu itu tidak mengucapkan bismillah, itu haram. Begitu aturannya. Dan ketika makannya juga harus bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai begitu ya. Anjing itu sampai dilatih begitu. Tidak ada binatang yang lain. Nah itu diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Matak cek ustaz mah aya ustaz nyebutkeun di surga teh aya anjing. Eta ashabul kahfi.
Malahan di Jakarta mah aya anjing nu dipaehna di salatan. Aduh, ieu dongengkeun dongnya. Ya gitu. Di salatan gitu. Hah? Pengetahuan. Bagaimana yang lainnya? Hah? Dongengkeun wae. Itu di Jakarta kejadian nanti. Ada orang tidak punya anak, istrinya sudah meninggal, tidak punya sanak saudara. Orang yang kaya dia punya anjing. Anjing yang setia gitu ya, muka imah. Anjing napae? Hayang di kapanan, hayang di sholatan. Datang ke ajengan, cek ajengan teh bisa. Mau di kapanan orang Islam. Siga Yesus matinya di kapani. Orang Islam dia. Betul depetian. Nolak ajengan sadayana. Ngancek nu boga anjing teh kieu salasna mah cenah ieu teh anjing teh ahli waris abdi. Tah dirinya anu nyolatan cenah bakal di pasihan 50 juta. Datang ke ustaz, kira-kira ustaz kumaha tah? Itu Pak, jadi nu haram itu bisa jadi halal teh. Nya. Nu haram bisa jadi halal gara-gara duit. Gitu Pak. Mata ustaz teh seueur kitu tah terkecohna teh. Kita ahli waris abdi itu cak. Keke cenah gitu. Tah kayak gitu Pak. Ieu Bapak di mana meserna teh ieu teh? Oh, terus wah, ieu mah turunan anjing ashabul kahfi cenah. Tadi kalinya cek ajengan teh. Di salat anjing santrina kebagian atuh. 2 juta sewang. Gitu tah Pak. Tak ieu teh istilah teh kieu nya. Hukum itu bisa berubah dengan uang. Haram nyolatan anjing. Teu mana eueuh dari ceuk sadaya ge. Memang ceuk ajengan deui gitu saya. Ngan kunaon jadi di salatan jeung di kapanan. Itu. Beres wes salat. Pan kita ahli waris abdi nya cenah Gus Ad. Wes atohnya yang kulantaran ita anjing pae teh heula abdi ahli warisna itu. Jadi 50 juta teu aya Pak. Tuh nya. Betul teh. Nah, jadi bukan cerita itu enggak cerita itu mah cerita dukanya duka itu, tapi kejadian di Jakarta seperti itu. Jadi ajengan teh tina haram jadi haram. Siga anu ieu ajengan di pasien golek lobana menang mau ari ajengan resep kana golek teh cek nu nyuguhanana mama da ieu teh lobana teh menang mau lah atuh cenah kumaha cenah ieu teh mah geuning ka resep maling tinggi mah teu dahar dangah aja golek kadinya cek ajengan teh kieu ari caina mah tidinya halal. Caina we cenah teh. Ai samarana ti kebon. Halal mangeng mesa sapari halal eta na we tong dang daging. Digitukeun ngagulutuk. Ditanya, dihajar teh henteu halal. Hebat aja. Jadi merubah hukum teh kade teh itu ujian terbesar teh di dinya teh. Ya. Ujian terbesar teh. Kulantaran sering mere wae jadi halal. Sekarang kan sertifikat halal itu bukan oleh MUI. Bukan oleh MUI, tapi oleh Departemen Agama. Di bawah Departemen Agama, dan Departemen Agama itu kan segala agama asup kadinya. Makanya harus hati-hati. Coba kalau di MUI disangkanya ini MUI oke ada oknum sesuatu jadi halal mengeluarkan sertifikat padahal itu nyogok
hanya sebelumnya diberi gitu. Dikir hajat teta itu nah bet aya rekening asup 10 juta tidak jelas itu. Sudah saja di pamianu gitu nya rekening masuk ke orang salah, orang ribut mah. Naros we mah. Juga ya 10 juta ribut mah ka bang. Ya mun kayak paling kayaknya gitu. Tidak jelas ya teh. Tapi ketika dia harus menentukan halal dan haram Pak tidak boleh ini. Bapak emut tuh waktu bapak hajat abdi nu ngintun 10 juta teh. Mangering duit geus beak. Sok rek kumaha? Pak halal haram tah dirinya Pak. Doraka na ajengan teh. Gara-gara ngagulutuk. Ngagulutuk teh ya. Diaja tuh di polotokan nyepuguh atuh ngajawabna teh henteu cenah gitu. Ya, kita lanjut yang kedua. Mahriya bagihi itu hasil acur. Jadi tidak boleh ada sumbangan dari PSK di Sumedang atau teh WTS wanita tukang sawo. Sumedang kali itu ke Majalengka tukang sawo unku WTS selesai teman. Jadi kalau dari sumbangan seperti itu dan kita tidak tahu, teh khotib didinya bakal berubah, moal rampun babung gitu, mereka ke badag deh gitu. Jadi maaf jangan diterima. Tapi kalau sudah berubah fungsi, misalnya ini jajan ke dia, nah itu beda lagi ya, itu. Jadi sudah ada kita hayam yang menang maling terus dijual ke warung tukang warung pencit dijajakan jadi halal sebab kita membeli tukang warung tak apalin gitu menu apalin bogana kemana cenah hayam di poe di harapan ieu mah cenah nah itu tidak boleh sebab yang asalnya haram itu tidak boleh ya. Kalau pemberian dari pemerintah diterima enggak? Nah, kalau pemberian dari pemerintah ya kalau madrasah sudah nyumbang, tapi tahu. Naon alasanna? Proposal masuk. Kurang apa kita teh tukang korupsi? Kumata. Pemerintahnya tapi dah manehanana mau keluar kita menjauh tantangan manehanana gitu. Siga nu merek eta teh. Padahal itu uang bansos ya, uang dana umat dan sebagainya. Saya teringat itu dongeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu ketika mau dakwah itu berat nyarita itu. Sebab dakwahna kepada Firaun kan Firaun teh bapak angkat eta teh. Mun Firaun orang Sundanya ya. Da babe ke bahasa Arab bagi ibu teu ngarti abdi kitu poho deui. Cek Firaun teh ai sia teu mikir. Pan maneh teh baheula teh diurus teh dibere dahar puntennya. Ku aing untuk abdi atuh dewek teh dibere dahar teh nepi ka ti leutik ti orok ti nyusu keneh orok beureum nepi ka maneh dewasa. Kira-kira bapak kumaha talamun kitu siga Nabi Musa apa jawabanna? Mun urang mah nya eta mah atunya tah kitu tah. Jadi we eueuh khutbahna teh Pak. Karena itu Nabi Musa berdoa Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tah cek Nabi Musa zikir. Duka nyebut bapak duka naonnya? Nya sopan saeutik lah bapak. Ari bapak eta dahar ti mana? Nah bapak melak gandum, melak palawija.
Bapak dahar apa? Saha anu melatih? Tah eta Nabi Musa hebatna teh. Cek Firaun, apa dia macam pajak? Tah, apa jadinya? Jadi rakyat teh kan naik kerajaan mah rakyat teh untuk raja semuanya. Saur Nabi Musa anu melatih Bani Israil. Nu disiksa anu dijajah ku bapak Bani Israil. Ieu teh Bani Israil. Jadi hakikat nama abdi mah ngadahan nu abdi. Bapak nu ngadahan itu. Tah hebatna teh kitu Nabi Musa. Tak mun aya nu mere kitu teh kan itu tina pajak nu maca nu mayar pajak teh rakyat. Jadi itu nu rakyat dia teh kudu nganuhunkeun, kudu ngaleuwihan. Bapak teh tah itu Pak. Apa itu? Iya, itu dari mah. Tapi pemikiran hasil korupsi dan kita tahu perorangannya, lebih baik ditolak saja. Makanya yang menerima yang banyak itu para pengadil, hakim, jaksa, gitu. Maka Anda merugikan pemerintah negara 300 triliun. Dipakai naon wae. Kan ka bapak 100 M. Ya. Di WA kitu ya bapak ka bagian tungtungna mah genep tahun setengah. Ieu teh Pak. Jelema eta teh. Nah, itu akibat menerima ya beda hukumnya dengan anjing tadi. Menerima dari orang jahat. Lidahnya akan menjadi keluh. Lidahna teh ek nyebut haram teh aduh. Gitu. Ini bagi ustad ini. Kan upacara muludan. Abdi matara. Ieu cenah Pak nominalna. Aduh. Nya saha anu masihan 10 juta, 50 juta atuh. Ini pengajian biasa we cenah. Tong terangkeun eta gitu. Dia tidak menyangkut masalah muludan, tapi protokol Pak. Ustaz dari Persatuan Islam gitu. Wah, sebutin gitu dalam rangka seperti gitu. Kajian penting diberi 20 juta boleh terjadi. Dibaca 10 juta. Dan itu Pak bukan dongeng biasa, tapi ini kenyataan. Karena itu ada. Oh, naon kitu teh nya. Pokoknya ini cenah pengajian, kan dakwah. Nah, itu apa? Terus gitu mah atas tidak dipercaya lagi ku umat Persis, betul dipercaya. Kemudian jadi hal hulwan teh tina hulwun teh amis. Amis, jadi termasuk makanan gitu. Makanan ti kahin ya, kahin itu dukun. Di sini disebutkan oleh Hasan tukang tilik. Tukang tilik teh ditilik-tilik kita. Ya, pembaca ya meramal, tukang ramal gitu. Abdi kantor Pak ditewak Pak, dirama abdi teh kantor. Itu di Jalan Pajajaran jalan simpang tadi itu ku tukang batu ali keukeuh eta mah tuh ditewak jang mahasiswa cenanya ada apa atunya abdi mah kantong mahasiswa bakal sukses cenah ya dibaca yo bapak apa di mana tuh Jumaah hari teh abdi rek Jumaah sieun kaberangan ieu ditewak teh cekrok gitu tungtungna oh tah disebutkeun kitu cenah Pak da kitu. Nah, bapak teu bisa ngaramal abdi teu boga duit. Teu jadi masari. Lalu Pak abdi teh kayaknya mun boga duit kana angkot. Cari. Abdi nyebut mang teu apa teh teu bisa ngaramal abdi teu boga duit. Pak kitunya teu ka hati. Kadek ya tukang ramal. Tukang ramal tah. Ieu cincin ieu berkhasiat. Lamun kurang haus asupkeun kana cai. Ieu cager.
bakal beunghar nu boga ieu bari maneh teh miskin. Teu kaharti eta teh geus pake ku manehna. Mawi aya dukun-dukun teh miskin nya. Nu datangna nu hayang naik pangkat, nu hayang meang beunghar kan teu kaharti eta teh. Ari kabatur. Memang ku urang ge aya nu kitu aya kapungkur tahun 70-an aya nalo loto lomba nu neangan nomor nya datang ka kuburan pan teu kaharti eta teh pan kode teh tah ieu cenah mun nya mah apa geus pasangan ku manehna eta datangna belegug bisa nanyakeun pan nanyakeun teh ka ajengan deui nya harita teh pan tampilin ku ajengan di dieu ngeunteung aya opat ieu tilu opat tilu dipasangkeun ajengan teh embung ajengan bade ka mana ka kota meuli naon rek naon meuli sapatu geus sapatu sate satu opat teh 7 abi kantos ditaros jang cenah nomor sabaraha cenah teh bakatku usum haritanya abi keur bulakeun mang cenah ari nomor mah aya di mana tah nagarisan teh nametan aya nomor unggul. Nah ini akibatnya nanti kalau kita menerima hal itu kemudian kita meyakini kan ada hadis kalau kita bertanya satu pertanyaan ke kahin kemudian kita meyakininya maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Centong sholat we engke mimiti sholat geus 40 hari 40 poe main teh sholat barang sholat tah tidinya teh diterima teh. Itu satu pertanyaan dan kita juga akan menjadi sopan. Di Ciganitri aya dukun Pak tahun 80 banyak orang yang datang. Kemudian itu kan malam Rabu ada saya yang ngajinya. Ada yang datang. Naroskeun, "Wali mana cara bapak anu dukunnya?" Urang dia mah geus teu percaya ka dukun eta teh. Ya kita cantangkeun we nya ngarek diubar. Urang dia mah diubar mah ka dokter. Dan orangnya sudah meninggal. Dan ujiannya kepada saya itu japatina leungit, Pak. Cek abdi teh japati mana kumaha padap ke balik deui tah. Si japati teh. Wah hebat cenah Ustaz Rahmat. Muji ka abdi teh kade Pak. Geus muji kitu mah. Pami abdi teh aya taroskeun ka Ustaz Rahmat sok. Rek kumaha cenah. Wah amplop deui. Datang deui tah anu leungit dompet. Eta mah dompet mah paling ge cangkangna jerona mah eueuh tetep usum mah sakartu-kartu kitu. Da nya aya atuh. Datang deui cenah ka ditu. Geus cenah. Saat dirinya mimiti aya dukun teh Pak. Lebar nanyakeun bener. Tuntuna menerima. Nah, ini ada 3. Ini muttafaqun alaih. Yang pertama tidak boleh. Ya. Apalagi si anjing kecuali anjing buruan gitu. Digentosan lah Pak abdi cenah. Di abdi sawah teh aya nungguan. Nah, digentosan mah di pasir itu boleh. Tapi kalau anjing itu seperti hiasannya kan aya anu pembantu nama sare di luar atuh Pak. Anjing mah di jero pembantu mukul digawe heula. Anjing mah daharna teh daging, susu gitu. Di mana banyak yang mengingu anjing dengar mana? Jepang. Sok saya lihat di Google. Jepang itu tidak mau punya anak. Jepang itu. Sekarang itu banyak. Saya tahu dari remaja dari Indonesia banyak berangkat ke Jepang untuk ngurus anjing. Tanya sama saya, Ustaz hukumna kumaha gitu teh.
Sudah abdi mah digawe di dieu teh. Tidak mau punya anak. Walaupun sudah tua. Si orang Jakarta tadi sih katanya gitu. Nah, yang kedua, jangan sampai kita menghalalkan yang haram karena kita menerima eta. Menerima amplop. Rutin punten ya. Rutin nerima amplop, hiji mangsa teu nerima amplop. Duh, susah. Ieu na ngomong-ngomongakan kok. Gentosana cenah mah apa amplop ka eta riweuhna teh, Pak. Kumaha tamu gitu? Ya nawaran ke bapak-bapak dan ke ibu-ibu. Kalau sudah begitu kan, saya mah ustaz. Lah, ustaz di aya cenah tuh. Nah, itu makhluk bagi. Yang ketiga tentang kahin. Nah di sini sebutnya kahin, tapi mungkin saja seseorang itu karena menerima hal-hal yang enak-enak kemudian mengubah keputusan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Selanjutnya hadis nomor 804 dari Imam panjangnya atasnya dikalian. Panjang, ini ceritanya lain lagi. Ayo dongeng nanti. Kalau ada pertanyaan tentang ini nanti ada hukum-hukumnya. Atas dongeng nu tadi mah dongeng bohong. Tapi tina dongeng eta teh aya hikmah. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, berikan maghfirah dan hidayah. Barakallahu. Wassalamualaikum.